lagi di SAS seputar obrolan selebritis dan masih bersama dengan tamu saya, Septi Sanustika. Septi, keputusan kamu ini untuk melepas jilbab ini tentunya bukan hal yang mudah dan harusnya sudah dipertimbangkan secara matang begitu ya. Kurang lebih sudah berapa lama nggak pakai jilbab lagi? Kira-kira 2 bulan, kalau nggak salah 2 bulan. 2 bulan ya? Apa yang membuat kamu berani mengambil keputusan untuk melepas jilbab ini? Kalau aku apa ya, semua datang dari diri aku sendiri kan. Jadi aku saat ini udahlah, aku mau lagi ngejalanin yang bikin aku happy, bikin aku nyaman gitu ya, sesuai ikuti kata hati aja. Oh, gitu. tiba-tiba ada suara Jadi saya hati lagi yang mengarahkan kamu untuk membuka ingin jilbab seperti gitu ini. maksudnya? Iya, kalau saya gini ya, sejauh saya tidak menyakiti hati orang lain, kenapa enggak gitu kan? Yang jelas saya tetap melakukan hal-hal yang positif gitu kan, tetap percaya, tetap mempunyai iman dan tetap berpegang teguh kepada agama saya begitu. Oke, nah sambil juga ngobrol dengan Septi, saya juga mengajak Anda pemirsa untuk mengakses live.viva.co.id ya, untuk mendapatkan informasi menarik yang mungkin juga bisa bermanfaat bagi Anda. Nah, kemudian orang tua kamu nggak shock gitu atau nggak terkejut gitu? Reaksi mereka bagaimana dengan keputusan Septi ini? Iya, semuanya segala sesuatunya saya tentunya berbicara dulu sama keluarga ya, sama keluarga, sama suami gitu kan. Ya semua memaklumi dan alhamdulillah suami pun untuk hal ini mendukung, karena sejauh saya suami bilang cuma pesan, sejauh kamu masih bisa membentengi hati kamu, membentengi diri kamu, ya lakukanlah yang terbaik buat kamu, Ada buat yang kamu mempengaruhi nyaman. Septi nggak untuk melepas jilbab? Nggak ada sih, semua datang dari diri aku sendiri. Jadi alasan utamanya melepas jilbab karena ingin mulai karir serius di industri hiburan? Sebenarnya bukan karena karir ya, semua datang dari hati aku sendiri. Aku lagi pengen begini, ya udah aku mau jadi diri aku sendiri gitu. Lagi mau begini, ya udahlah jalani aja apa yang bikin kamu nyaman. Jadi gitu. soalnya aku pernah baca juga nih di media, katanya alasan Septi lepas jilbab ini karena merasa lebih bebas, merasa lebih lepas. Nah, itu bebas maksudnya tanda kutip iya, nih, itu bebas maksudnya bagaimana tuh Septi? Ya enggak juga sih sebenarnya, ya itu tadi kan semuanya aku pikir kita dalam menilai seseorang itu kan nggak cuma dilihat dari fisik dan penampilan saja, tapi kembali apapun yang kita jalani itu kembali kepada hati kita dan pikiran kita, tentu dengan niatan-niatan yang baik tentunya ya. Kalau saya sih ya udahlah, kalau saya lagi pengen seperti ini ya udah, saya yang bikin saya nyaman Gitu aja. ya. Tapi kamu sendiri cukup terganggu nggak mungkin dengan ya keputusan kamu ini pasti mempunyai pro dan kontra gitu ya. Pasti ada juga mungkin yang mencemooh kamu gitu kan, kesannya kok kayak nggak punya prinsip, nggak punya pegangan gitu. Nah, itu kamu menanggapinya bagaimana, haters itu gitu loh? Ya kalau saya gini ya, segala sesuatu yang saya ambil, keputusan apapun yang saya ambil itu pasti ada pro dan kontra. Semua kita kembalikan kepada diri saya menyikapinya. Kalau saya sih belajar lebih dewasa aja, dan saya tidak mau peduli apa kata omongan orang yang tidak baik mengenai diri saya, karena yang tahu diri saya adalah saya sendiri gitu kan. Jadi ya sudah, saya nggak pernah mau ambil pusing dan nggak mau peduli, karena saya pikir orang yang ngomong bicara mengenai diri saya itu belum tentu hidupnya lebih baik daripada saya gitu kan. Belum tentu lebih baik. Jadi orang kalau ngomongin kita belum tentu hidupnya lebih baik daripada kita gitu. Oh, bagus sekali ya. Dan saya akan mengundang satu lagi bintang tamu pemirsa, tapi sebelum itu saya mau mengajak Anda untuk melihat tayangan berikut ini. Rekan saya Elis juga memiliki kesempatan khusus untuk mendatangi kediaman tamu saya. Ini dia tayangannya. Bisa, sekarang saya berada di rumah Yunita dan Daus Mini. Tapi sepertinya Daus Mini tidak ada di rumah pemirsa. Nah, saya akan melihat bagaimana sih Yunita kalau di dalam rumah. Misi! Halo. Hai. Ini ada foto-foto zamannya, ya sedikit diceritain lah ya kalau emang harus gitu. Jangan bete dong. Ini zamannya aku waktu pertama kali ketemu sama Daus. Pertama kali ketemu di mana, Mbak? Itu di tahun 2010, itu tahun 2010 akhir, di salah satu mall di Jakarta. Waktu itu juga lagi ngisi salah satu acara di station gitu, dan kebetulan aku lagi main di mall itu, dan gedungnya tuh satu gedung, dan ya udah sekalian ketemuan. Ya, Wah, ini seru nih. Jalan-jalan waktu pacaran dulu, berenang gitu-gitu di daerah Cikarang kayak gitu. Sih dulu pacarannya ya baik-baik aja. Aku tahu ini semua tak adil. Foto-foto bersama Daus Mini tahun 2010 itu kini tinggal kenangan. Alih-alih bisa bersama, Yunita dan Daus kini bahkan sekarang memilih untuk pisah kamar. Prahara rumah tangga ini begitu mengejutkan, apalagi ketika Daus sampai mengajukan gugatan cerai bulan Maret silam.
Apa sebenarnya yang terjadi? Rumors berkembang. Keputusan Daus menjatuhkan talak kepada Yunita disebabkan oleh ketidakpatuhan dan keacuhan Yunita terhadap dirinya. Semoga dibukakan pintu hatinya, disadarkan, terus dijadikan istri yang soleha, dijadikan istri yang baik, jadi panutan buat suami, jadi panutan buat anak-anak kita. Nasib anaknya aja yang ibu pikirin, karena ibu punya cucu baru satu itu. Terus bagaimana nantinya kalau mereka berpisah? Semua sudah terjadi. Lantas akankah rumah tangga yang dibangun selama 2,5 tahun itu bakal karam di lembah perceraian? Hanya Yunita dan Daus yang tahu jawabannya. 15 Mei mendatang, Yunita dan Daus akan menjalani sidang perdana perceraian mereka. Dan bagaimanakah persiapan sejauh ini? Sudah saya hadirkan Yunita Lestari bersama dengan saya di SOS. Yunita, apa kabar? Hadir lagi ke SOS-nya, terima kasih. Persiapannya bagaimana ini menjelang sudah 15 Mei, betul sidang perdana ya? Insya Allah benar. Persiapannya bagaimana? Sudah apa aja nih persiapannya ini, Yunita? Gak ada persiapan apa-apa karena emang aku gak ada rencana untuk datang ke sidang. Oh, jadi kamu tidak berencana untuk datang? Gak Gitu ada. ya. Oke, ini juga saya baru tahu juga Yunita berencana tidak hadir ke persidangan, sama halnya dengan Daus pun juga berencana juga tidak hadir ke persidangan. Apa alasan mereka melakukan hal tersebut? Kita akan membahasnya selain satu ini.